Selamat sore setiap jemaat dimanapun saudara berada pada sore hari ini. Sebagian saudara mungkin di rumah, sebagian di tempat pekerjaan saudara. Tapi sore hari ini saya mengajak saudara di acara kita Sela untuk berhenti sejenak. Kita boleh menyembah Tuhan bersama dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan, kemurahan dan kasih setiamu. Sore hari ini kami masih dapatkan kesempatan untuk boleh menyembah Engkau. Dan kami percaya sore hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengarkan, kami akan dikuatkan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sore hari ini saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama mendengar satu kisah dari Yohanes pasal yang keempat, di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan ini, dia lakukan kepada bukan orang Yahudi, kepada orang Romawi, ya, yang anaknya sakit keras dan hampir mati, ya. Dan lewat iman dari orang Romawi ini yang tidak punya banyak pengetahuan tentang Yesus sebagai Mesias, tetapi apa yang dia ketahui sungguh-sungguh membawa perubahan di dalam kehidupannya.
Mari kita sama-sama membaca dari Yohanes pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-47 sampai nanti ayat yang ke-53. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Nah saudara, pegawai kerajaan ini ya, yang dikatakan pegawai istana, ini adalah orang penting saudara, orang Romawi yang punya jabatan yang tinggi. Karena orang Romawi pada waktu itu berada bukan hanya di Yudea, tetapi juga di Galilea. Nah peristiwa ini terjadi di Galilea, di mana perwira Romawi ini bekerja atau ditugaskan di Kapernaum. Dan Yesus sedang berada di Kana ya. Jarak antara Kapernaum dan Kana sekitar hampir 30 km. Sebagai prajurit Romawi tidak diceritakan bagaimana dia datang untuk bertemu dengan Yesus, tetapi kemungkinan dia berkuda saudara. Ya 30 km bukan jarak yang singkat, tapi juga bukan jarak yang sangat jauh untuk seorang perwira Romawi ya. Dan kedatangannya ke Kana pada waktu itu dia mendengar bahwa Tuhan Yesus baru aja kembali dari Yudea ke Galilea ya, ke Kana, dan ia mendengar akan hal itu. Nah saudara, pada waktu-waktu ini sebenarnya Tuhan Yesus sudah mulai melakukan mujizat, tapi belum sungguh-sungguh terkenal saudara. Tetapi rupanya dia sudah tahu, dia mendengar dari orang-orang bahwa Yesus itu mampu untuk melakukan mujizat. Ya, bahkan di kitab Yohanes, kisah ini adalah kisah yang kedua setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat di Kana, ya, menjadikan air jadi anggur. Ya, dan kemudian setelah dia mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi, ya, dia menemui Yesus untuk meminta supaya ia datang menyembuhkan anaknya, sebab anaknya hampir mati. Yang pertama saudara, dia meminta ya, sebagai orang Romawi ya, dia punya kuasa, dia pakai kuasanya dan dia katakan, kamu perlu datang untuk tolong aku ya. Sebagai orang Romawi itu yang dia katakan. Dan Tuhan Yesus menjawab kepada dia, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak akan percaya. Setelah itu pegawai istana ini mengatakan, Tuhan datang, tolong sebelum anakku mati. Jadi saudara, awalnya dia pakai kuasanya. Orang ini orang hebat saudara ya. Dia pikir dia bisa perintahkan Yesus untuk pergi ke rumahnya. Kemudian pada waktu Yesus mengatakan, kalau kamu tidak lihat tanda, kamu tidak akan percaya. Maka pegawai istana ini mulai melunak dan mengatakan, Tuhan tolong sebelum anakku mati. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan perkataan ini kepada dia, pergilah, anakmu hidup. Dan orang itu percaya akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saudara, saya ingin kita berhenti sejenak. Bagaimana kalau itu saudara? Dan kebetulan kalau saudara punya kuasa, ya, dan saudara berpikir kuasamu bisa membuat Yesus untuk datang ke rumahmu, apakah engkau akan pakai kuasa itu? Atau engkau mempercayai Yesus yang mengatakan, kalau engkau menginginkan kesembuhan, Tuhan Yesus katakan gini, pergilah, anakmu hidup.
anak yang hampir mati itu, Tuhan Yesus katakan pergi, anakmu hidup. Saudara, orang ini luar biasa. Ya, dengan pengenalannya yang begitu sederhana tentang sosok yang namanya Yesus. Pada waktu dia meminta dan Yesus mengatakan enggak, ya. Dan orang itu dan Tuhan Yesus cuma mengatakan satu kalimat, pergi, anakmu itu hidup. Orang ini percaya terhadap apa yang Yesus katakan kepadanya, lalu dia pergi. Wow, luar biasa. Nah, saudara, saya ingin saudara memperhatikan detail cerita ini. Nah, dikatakan ketika dia masih di tengah jalan, hambanya datang kepadanya. Saudara, tadi saya katakan jarak antara Kapernaum di mana pegawai kerajaan ini tinggal dengan tempat di mana dia bertemu dengan Yesus sekitar 30 km. Dan rupanya pegawai kerajaan ini nggak langsung pulang, saudara. Bagaimana kita bisa tahu? Karena pada waktu dia kembali masih di tengah jalan, hamba-hambanya ini orang yang pertama adalah orang penting, saudara. Yang datang nemui dia di tengah jalan aja lebih dari satu orang. Dikatakan hamba-hambanya datang kepadanya. Ada segerombolan orang, jadi orang ini orang penting. Dan pada waktu dia kembali ke Kapernaum di tengah jalan, hamba-hambanya datang dan memberikan kabar, anakmu hidup. Dan kemudian dia tanya, jam berapa anak itu mulai sembuh? Dan mereka bilang begini, kemarin siang. Dari jawaban hamba-hamba ini, kita tahu bahwa dia bertemu dengan Yesus kemarinnya, saudara. Dan rupanya dia nggak langsung pulang. Dia begitu yakin kalau saudara mendengar anakmu dalam keadaan yang sudah kritis. Dan sekalipun Yesus mengatakan anakmu hidup, mungkin saudara antara percaya dan tidak percaya. Tapi yang luar biasa adalah sekalipun awalnya, coba saudara perhatikan, awalnya perwira ini, pegawai kerajaan ini mendengar dari orang lain tentang Yesus. Yesus bisa menyembuhkan. Dia datang minta Yesus menyembuhkan. Yesus mengatakan satu kalimat. Dia percaya, saudara. Bukan hanya Yesus sanggup menyembuhkan, tetapi kepercayaannya meningkat, imannya meningkat. Dan dia percaya kata-kata Yesus menyembuhkan. Sekalipun ada jarak 30 km antara Yesus dengan anaknya yang hampir mati. Dan kemudian saudara, yang luar biasa, selanjutnya cerita ini mengatakan, maka teringatlah ayah itu pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Imannya dimulai dari cerita orang tentang Yesus. Dia bertemu dengan Yesus, Yesus berfirman, dan dia percaya apa yang Yesus katakan. Dan akhirnya di akhir cerita ini apa yang dia percaya membuat seluruh keluarganya percaya. Luar biasa. Nah, saudara, hari-hari ini kadang keadaan membuat kita jadi goyah terhadap iman kita. Keadaan kesehatan, keadaan ekonomi, keadaan hubungan, apapun keadaan kita bisa goyah. Kita menerima kebenaran firman Tuhan tetapi tidak sepenuhnya. Firman Tuhan katakan A, kita mengatakan iya kalau A. Bagaimana kalau tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan? Saudara, iman tidak datang berdasarkan berapa banyak saudara tahu kebenaran firman Tuhan. Tapi kebenaran yang memerdekakan saudara itu yang membangkitkan imanmu. Saudara, setiap hari kita membutuhkan apa yang Yesus katakan, bukan sekedar apa yang kita baca atau apa yang orang lain katakan tentang kita. Dan saya ingin menyimpulkan kembali, saudara, perwira ini, pegawai kerajaan ini mengenal Yesus awal dari cerita orang. Setiap kita mengalami hal itu, tetapi iman kita nggak berhenti orang ngomong apa, saudara. Alangkah dangkalnya dasar iman kita kalau kita hanya mendengar si A katanya begini, si A punya pengalaman dengan Tuhan Yesus, wow keren.
Saudara, nggak cukup. Kemudian orang ini, bapak ini punya perjumpaan dengan Yesus dan Yesus berkata-kata. Dan dia tangkap dan dia percaya. Dan kemudian dia melihat apa yang dia percaya. Dan itu menguatkan dia. Dan iman yang sejati tidak pernah berhenti kepada orang yang menerimanya. Tapi iman itu menular, saudara. Seharusnya kehidupan orang percaya, iman kita menulari orang lain. Karena iman itu begitu luar biasa. Sehingga orang lain akan melihat excitement kita. Dan dikatakan di akhir cerita ini, lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Saya berharap hari ini juga terjadi buat saudara, di mana firman Tuhan bisa ditranslate, diterjemahkan dalam hidup saudara. Lalu saudara percaya, saudara dan seluruh keluargamu. Lalu engkau percaya, engkau dan seisi kantormu. Lalu engkau percaya dan engkau mempengaruhi seluruh komunitasmu. Apa yang jadi imanmu tidak mati, tidak berhenti di dirimu sendiri, tapi jadi berkat buat banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Tuhan, kalau perwira ini boleh percaya dengan cara yang sederhana. Karena engkau mengatakan anakmu hidup. Maka kami juga mempercayai kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kami belum melihat kenyataan. Tuhan, kami percaya bahwa kebenaran akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Berkati jemaat-Mu, berkati Tuhan keluarga kami. Keluarga seluruh jemaat Every Nation Tuhan. Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.